Saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selamanya hidup dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Kami menegaskan kepada saudari-saudari bahwa sejak saat ini saudari-saudari menjadi anggota tetap kongregasi FCH, sehingga para saudari bersama kami memiliki segala sesuatu sebagai milik bersama. Laksanakanlah dengan setia tugas pelayanan suci ini yang telah dipercayakan gereja kepada para suster. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milikmu, selamanya untukmu.
terutama atas rahmat sukacita yang telah kami alami bersama dengan para saudari kami yang pada hari ini hendak mengikrarkan engkau tentang mereka dan selama 25 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. Bapa, berkatilah kami semua dalam perayaan ini, terutama para pelayan liturgi. Semoga kami semua dapat melaksanakan pelayanan kami, tugas kami masing-masing dalam seluruh pelayanan ini, agar dapat membantu seluruh umatmu dalam merenungkan dan menghayati sabdamu dan menghayati kehadiran secara nyata di dalam pelayanan ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu dan berkat Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu untuk segala beragam berkat-Mu. Terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan para suster yang hendak mengikrarkan engkau kekal dan juga merayakan hidup membiara 25 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. Semoga ya Bapa, melalui kegembiraan ini pula kehadiran-Mu sungguh dirasakan oleh seluruh umat-Mu di dalam perayaan Ekaristi ini. Berkatilah kami dan semoga Allah sendirilah yang melayakkan kami dalam perayaan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan,
Hari ini Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas merayakan Hari Raya Mandiri Kongregasi di Indonesia dan sekaligus merayakan peristiwa syukur atas profesi kekal, pesta perak, pancawindu, dan pesta emas hidup membiara. Kita percaya bahwa kemandirian kongregasi pada tanggal 1 Desember 1991 merupakan rencana agung Allah untuk karya keselamatannya di tengah gereja dan dunia. Kita juga bersyukur kepada Allah bersama para saudari yang akan mengikrarkan profesi kekal, merayakan pesta perak, pancawindu, dan pesta emas hidup membiara. Kedua peristiwa ini pantas disyukuri karena penyertaan dan karya kasih Allah yang melimpah bagi para jubilaris dan Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Semoga kongregasi ini berkembang, berjalan, dan berziarah bersama gerejanya, serta menjadi mengabdi Allah sesama dan alam semesta dalam hidup serta karya-karyanya. Dalam perayaan iman ini, marilah kita mohon rahmat kerendahan hati, iman yang teguh, pengharapan dan hati yang tulus, agar dalam hidup dan pelayanan kita masing-masing dipakai oleh Allah untuk membawa berkat-Nya di tengah gereja dan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami melurkan Engkau. Kami memuliakan
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami semua, terutama pada Hari Raya Mandiri bagi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas di Indonesia, dan atas persembahan diri para suster yang akan berprofesi kekal, serta merayakan pesta pera, Pancawindu, dan pesta emas hidup membiara. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memimpin dan menyertai para suster serta kongregasi ini dalam kesaksian mereka di tengah gereja dan masyarakat dunia. Semoga belas kasih-Mu yang nyata dapat kami wujudkan melalui karya kami, serta melalui persembahan hidup yang tulus dan utuh bagi kemuliaan-Mu dan bagi keselamatan banyak orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dari kitab Nehemia. Lalu Nehemia kepala daerah itu dalam Imam Esra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis, sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu." Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah, makanlah makanan yang enak-enak, dan minumlah minuman manis, serta kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu." Orang-orang Lewi menyuruh seluruh umat supaya diam dan berkata, "Tenanglah, karena hari ini kudus. Jangan bersusah hati." Lalu seluruh umat pergi untuk makan dan minum, membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang dijelaskan kepada mereka. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikan-Nya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Namun, siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuan,
Kami ingin melihat Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, saya akan memanggil para calon profesi kekal. Suster Maria Avila FCH. Saya hadir. Suster Maria Pia FCH. Saya hadir. Saudari-saudari yang terkasih, apa yang saudari minta kepada Allah dan gerejanya yang kudus? Kami mohon semoga boleh mengikuti Kristus mempelai kami sampai akhir hidup kami di dalam kongregasi ini. Syukur kepada Allah. Kami, Suster Maria Avila FCH, Suster Maria Pia FCH, berkat belas kasih Allah, sudah diperkenankan mengenal dan mengalami suka duka hidup yang dibaktikan kepada Allah di dalam persaudaraan di tengah komunitas dan karya. Kami dengan rendah hati, kami mohon kepada Suster Maria Patricia FCH sebagai pemimpin umum, agar kami diperkenankan mengikrarkan profesi kekal dalam kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas demi kemuliaan Allah dan pengabdian kepada gereja. Semoga Allah yang berbelas kasih meneguhkan tekadmu, dan semoga Allah membantu kami untuk mendampingi saudari-saudari dalam kasih persaudaraan. Syukur kepada Allah. Ada jagonya yang menang? Hampir semua daerah memiliki kepala daerah baru, kecuali Pangkal Pinang, kotak kosong yang menang. Andaikan semua kepala daerah bersama dengan kepala agama bekerja sama membimbing masyarakat untuk hidup benar, adil, jujur, untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Barangkali sekurang-kurangnya bangsa Indonesia sudah sejahtera sejak dahulu. Tetapi kepala daerah mana yang tidak curang? Bahkan kepala agama banyak juga yang curang. Andaikan semua seperti Nehemia, kepala daerah dalam bacaan pertama, dan Imam Esra dapat membuat orang Israel hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sekali lagi barangkali bangsa kita sudah makmur. Tetapi jangankan kepala daerah, bahkan pimpinan agama, banyak yang hidup curang. Sekurang-kurangnya tidak hidup
berdasarkan kehendak Allah. Yesus pernah berkata kepada Petrus, paus pertama itu, "Enyahlah engkau iblis." Tidak ada dalam Injil hari ini, tapi bisa dihubungkan. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ingat penggandaan roti untuk 5.000 orang. Orang yang membawa anak pemilik roti itu kepada Yesus adalah Andreas. Andreas kita rayakan pestanya hari ini. Andreas adalah salah satu dari 2 murid yang diserahkan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus ketika dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kepada Andreas dan kawannya, Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Rabi, di mana engkau tinggal?" Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Hari itu juga mereka tinggal bersama Yesus. Andreas bahkan kemudian membawa Simon saudaranya kepada Yesus. Andreas adalah seorang rasul sejati yang selalu menghantar orang kepada Yesus, siapa saja, baik orang tua maupun orang muda, baik orang sebangsanya maupun orang asing, orang Yunani yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Barangkali kita harus terus-menerus meniru Andreas, yakni menghantar orang kepada Yesus. Mungkinkah murid yang diberikan oleh Yohanes kepada Yesus yang bersama Andreas itu Filipus? Memang tidak disebutkan namanya, tetapi jika benar mereka nampak kompak. Mereka kompak di awal, juga pada pemberian makan 5.000 orang. Dan pada hari ini ketika orang-orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus, mereka sehati sejiwa dan sepakat untuk bersama menghantar orang kepada Yesus. Suatu teladan untuk komunitas-komunitas kita, kompak, sehati sejiwa, menghantar orang kepada Yesus. Mereka bukan menghantar orang untuk kemasyhuran diri atau menghantar orang kepada kesesatan. Mereka menghantar orang untuk bertemu dengan Yesus, untuk menjadi pengikut Yesus. Untuk apa orang dihantar kepada Yesus? Untuk seperti mereka tinggal bersama Yesus. Tinggal bersama artinya mengenal dan merasakan siapa Yesus. Tinggal bersama Yesus berarti menyerap seluruh kepribadian Yesus, semangat hidup, cita-cita, harapan, keinginan, dan kerinduan Yesus untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Mengenal bukan hanya menyesuaikan hidup untuk mencapai kekudusan. Kekudusan pribadi disebutkan dalam bacaan kedua mempunyai tahapan-tahapan tersendiri. Orang harus penuh pengetahuan untuk penguasaan diri. Penguasaan diri diikuti dengan ketekunan. Ketekunan diikuti dengan kesalehan. Kesalehan diikuti dengan kasih tanpa pamrih, tanpa pilih kasih kepada semua orang. Tahapan-tahapan yang harus kita hidupi untuk mencapai kesalehan sendiri
ketika kita mengikuti Yesus. Tetapi bukan hanya itu sekurang-kurangnya, bukan hanya untuk kepentingan diri, melainkan untuk siap sedia seperti Yesus mengorbankan hidup. Memang pertanyaan atau keinginan mereka tidak dikatakan oleh Andreas dan Filipus, tetapi jawaban Yesus adalah seperti itu. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Yesus tidak menjawab seperti pada Andreas, marilah, dan engkau akan melihatnya. Hemat saya, mereka itu sungguh orang-orang baik, orang-orang Yunani itu. Mereka telah mendengar pengajaran Yesus. Mereka telah mengenal siapa Yesus. Mereka juga mengetahui sejarah keselamatan Allah melalui seorang Mesias. Dan itu nampak pada Yesus. Mereka seperti Simon Petrus barangkali. Ingin melarang atau ingin melindungi Yesus agar tidak menempuh jalan salib. Saudara-saudari yang terkasih, marilah menjalani kemuritan kita dengan penuh sukacita, gembira, bukan dengan sedih, bukan dengan ketakutan. Kita menyongsong tahun Jubileum 2025. Bapak Suci mengeluarkan bulan tahun Jubileum 2025 untuk menyemangati semua orang agar menghidupi pengharapan. Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Dalam teks tersebut Paulus mengatakan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati komunitas Kristen di Roma. Harapan juga menjadi pesan utama di tahun Jubileum yang akan datang ini. Beliau mengatakan, pikiran saya tertuju pada semua peziarah pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lain yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakan di gereja lokal mereka. Bagi semua orang, semoga Jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus yang adalah pintu keselamatan kita, yang selalu diwartakan oleh gereja dimanapun saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Bapak Suci berharap tak seorang pun boleh kehilangan semangat hidup dan menjadi putus asa. Semua orang siapapun, dalam situasi apapun, baik sehat maupun sakit, orang tahanan ataupun orang bebas merdeka, orang miskin maupun orang kaya, imigran maupun penduduk lokal, baik kaum muda maupun generasi senior, tidak boleh takut akan masa depan. Semua orang hendaklah hidup penuh pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Bahkan kita tidak boleh takut di depan kematian. Karena Yesus Kristus, penebus kita, telah mengalahkan kematian. Dia telah menjadi jaminan keselamatan kekal kita. Spes non confundit, poin 20 sampai 22. Di poin 18, Paulus mengatakan, pengharapan bersama dengan iman dan kasih merupakan 3 bagian yang menyatu dari keutamaan teologis yang mengungkapkan inti kehidupan Kristiani. Dalam kesatuannya yang tak terpisahkan, yakni pengharapan, iman, dan kasih, mengungkapkan inti kehidupan Kristiani yang tak terpisahkan
Pengharapan adalah keutamaan yang bisa dikatakan memberikan arah dan tujuan batin bagi kehidupan orang beriman. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendorong kita untuk bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, dan bertekun dalam doa. Itu juga yang diungkapkan dalam bacaan kedua tadi. Tahapan-tahapan untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang harus menghidupi diri dengan tanpa takut, tetapi penuh kegembiraan, penuh sukacita, berkobar-kobar. Tentunya kita perlu berlimpah dalam pengharapan, sehingga kita dapat memberikan kesaksian yang dapat dipercaya dan yang menarik tentang iman dan kasih yang terdiam di dalam hati kita, agar iman kita bergembira dan amal kita bersemangat, dan agar kita masing-masing dapat memberikan senyuman, sikap persahabatan yang kecil, pandangan yang ramah, telinga yang siap mendengarkan, perbuatan baik, dengan mengetahui bahwa dalam Roh Yesus hal-hal ini dapat sungguh terjadi. Kalau kita setia, kita akan juga melakukan perbuatan-perbuatan Kristus sendiri. Spes non confundit 19 menyebutkan, aku percaya akan kehidupan kekal. Demikian pengakuan iman kita. Pengharapan Kristiani menemukan dasar yang penting dalam kata-kata ini. Aku percaya akan kehidupan kekal. Karena harapan adalah keutamaan teologis yang kita inginkan, kehidupan kekal sebagai kebahagiaan kita. Konsili Vatikan II menyatakan tentang harapan bahwa bila tidak ada dasar ilahi dan harapan akan hidup kekal, martabat manusia menanggung luka-luka amat berat seperti sekarang ini. Lagi pula teka-teki kehidupan dan kematian, kesalahan maupun penderitaan tetap tidak terpecahkan, sehingga tidak jarang orang-orang terjerumus ke dalam rasa putus asa. Namun, berdasarkan pengharapan yang menyelamatkan kita, kita dapat memandang berlalunya waktu dengan kepastian bahwa sejarah umat manusia dan sejarah pribadi kita tidak akan menemui jalan buntu atau jurang yang gelap, melainkan diarahkan pada perjumpaan dengan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu, kita menjalani hidup kita dengan pengharapan akan kedatangannya kembali dan pengharapan untuk hidup kekal di dalam Dia. Seperti orang-orang Yunani yang datang kepadanya, kami ingin bertemu dengan Yesus. Dalam semangat ini, Bapak Suci mengatakan, kami menjanjikan dan menjadikan doa sepenuh hati dari Jemaat Kristen Perdana yang diakhiri di dalam kitab suci, datanglah ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan berkenan akan pemberian diri kita dan semoga Tuhan memberkati kita. Para suster yang terkasih, ketika dibaptis, para suster telah mati terhadap dosa dan disucikan bagi Allah. Kini bersediakah para suster membaktikan diri kepada Allah secara lebih mendalam dengan mengikrarkan profesi kekal? Ya, saya bersedia. Bersediakah para suster dengan pertolongan rahmat Allah hidup dalam ketaatan, kemiskinan tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah demi kerajaan surga, seturut teladan Kristus Tuhan serta ibunya Santa Peran Maria, dan bertekun dalam pelayanan untuk selamanya?
Ya, saya bersedia. Bersediakah para suster bertekun dan tabah mengejar cinta kasih sempurna kepada Allah dan sesama, seraya berusaha untuk hidup seturut Injil dan berpegang pada konstitusi dan statuta kongregasi? Ya, saya bersedia. Bersediakah para suster dengan pertolongan Roh Kudus membaktikan hidupmu untuk melayani umat Allah dengan tulus hati? Ya, saya bersedia. Semoga Dia yang telah memulai karya baik dalam diri para suster menyelesaikan pula pada hari kedatangan Kristus Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memanjatkan doa permohonan kepada Allah Bapa, pemberi segala kebaikan. Semoga dalam belas kasih-Nya Ia mengokohkan niat baik yang tumbuh dalam diri para hamba-Nya ini. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, para malaikat kudus Allah, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yosef, Santo Petrus dan Paulus, Santo Yohanes, Santa Maria Magdalena, Tuhan Maha Rahim, dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari kematian kekal, karena penjelmaan-Mu, karena wafat dan kebangkitan-Mu, karena pencurahan Roh Kudus, kami orang berdosa sudilah Engkau menyuburkan hidup gereja berkat kepasrahan dan pelayanan para hamba-Mu ini. Sudilah Engkau memenuhi hamba-Mu, Paus kami Fransiskus dan para uskup, sudilah Engkau mengantar semua orang pada kepenuhan hidup Kristiani. Sudilah Engkau menjiwai semua kongregasi
Dengarkanlah ya Tuhan permohonan umat-Mu, dan penuhilah hati para hamba-Mu ini dengan rahmat surgawi. Semoga hati mereka yang hendak dikuduskan bagi-Mu disucikan dari segala noda dosa oleh api Roh Kudus dan dikobarkan dengan cinta kasih yang bernyala. Amin. Saya, Suster Maria Avila FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tangan-Mu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selamanya hidup dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita, Santo Fransiskus Assisi, dan pendiri kita, Theresia Salmarcus, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Saya, Suster Maria Pia FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tangan-Mu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selamanya hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Assisi, pendiri kita Theresia Salmarcus, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang.
Berdasarkan kuasa yang diserahkan kepada saya, atas nama gereja, saya menerima janji prasetya kekal yang telah para saudari ikrarkan. Dalam kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas, dan saya berdoa kepada Allah agar persembahan diri para saudari yang dipersatukan dengan kurban Ekaristi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ya Allah pencipta dunia dan Bapa seluruh umat manusia, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu, karena dari tunggul Abraham telah Engkau pilih bangsa yang telah Engkau sucikan dan menyandang namamu. Ketika bangsa itu mengembara di padang gurun, maka dengan suaramu Engkau telah menyemangati mereka, dan dengan kekuatan tanganmu mereka telah Engkau lindungi. Ketika umatmu miskin dan merana, Engkau telah mengikat mereka padamu dengan perjanjian cinta kasih. Ketika mereka mengembara jauh dari kasih-Mu, Engkau mengantar mereka kembali pada jalan kesalehan dengan penuh belas kasih. Dan setiap kali mereka memohon bantuan-Mu, Engkau hadir bagi mereka dengan cinta kasih kebapaan, sampai mereka dengan merdeka mendiami negeri-Nya. Tetapi terutama ya Bapa, kami memuji Dikau karena Engkau telah menghendaki bahwa melalui Yesus Kristus Putra-Mu dan saudara kami sampai pada pengenalan akan kebenaran. Dia yang lahir dari Sang Perawan yang amat berbahagia telah menebus umat-Mu dari dosa yang membawa maut dan memungkinkan orang untuk kelak bangkit dengan mulia. Hari ini dalam rumah-Mu pantaslah dinyanyikan lagu baru bagi para saudari kami yang telah menanggapi suara-Mu dengan menyerahkan diri bagi pembaktian ilahi. Maka kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus ke atas para hamba-Mu ini yang demi Engkau telah meninggalkan segala sesuatu. Ya Bapa, semoga wajah Kristus memancar lewat mereka, supaya semua orang yang menyaksikannya mengakui bahwa Kristus sungguh hadir di dalam gereja-Mu. Kami mohon semoga mereka mengasah hatinya, sehingga peduli akan orang lain dengan hati yang ikhlas, dan dengan demikian mereka pun menghibur Kristus yang menderita dalam orang yang malang, dan supaya melalui segala peristiwa manusiawi, mereka tetap menyadari penyelenggaraan ilahi-Mu. Semoga dengan kepasrahannya mereka menghadirkan kerajaan-Mu di dunia, sampai mereka dipandang layak untuk bersatu dengan para kudus-Mu dalam tanah air surgawi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, kabulkanlah doa kami dan seruan sampai dari Tuhan bersamamu. Marilah berdoa. Allah pencipta dan penyelenggara serta pembagi rahmat kepada umat manusia, turunkanlah berkat-Mu atas cincin-cincin ini. Semoga mereka yang memakainya diperkuat oleh rahmat-Mu, tetap setia memelihara janji setia dan imannya. Semoga mereka memelihara keperawanannya sebagai mempelai Kristus dalam kesucian yang semakin sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Suster yang terkasih, terimalah cincin ini. Ini engkau telah menjadi mempelai Raja abadi. Tetapkanlah dan tetaplah setia tanpa celah kepada mempelaimu, supaya kelak engkau pantas diundang ke dalam perkawinan sukacita abadi.
Suster yang terkasih, terimalah cincin ini. Ini engkau telah menjadi mempelai Raja abadi. Tetaplah setia tanpa cela kepada mempelaimu, supaya kelak engkau pantas diundang ke dalam perkawinan sukacita abadi. Amin. Kami menegaskan kepada saudari-saudari bahwa sejak saat ini saudari-saudari menjadi anggota tetap kongregasi FCH, sehingga para saudari bersama kami memiliki segala sesuatu sebagai milik bersama. Laksanakanlah dengan setia tugas pelayanan suci ini yang telah dipercayakan gereja kepada para suster. Amin. Dalam kemurahan hatimu, bantulah agar jalan cinta kasih-Mu yang mereka lalui dengan penuh sukacita, boleh mereka selesaikan dalam cinta kasih dan tak berkesudahan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pengakuan iman kita diundang berdiri. Atas panggilan dan kasih karunia-Mu, sepanjang 40 tahun hidup membiara, dan atas penyertaan-Mu dalam hidup dan perutusan-Ku, aku bersyukur atas para suster sekongregasi, orang tua, sanak saudara, sahabat, serta semua orang yang setia mendoakan dan mendukung peziarahan hidupku. Aku hendak mengabdi-Mu dengan kesetiaan yang sempurna, menurut semangat Injil dan sesuai konstitusi serta statuta kongregasi. Kini aku membaharui profesi yang telah kuikrarkan kepadamu. Aku berjanji kepadamu, ya Allah, akan mengikuti Yesus dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Aku juga memperbaharui kesetiaanku untuk menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus, dan dengan segenap hati menyerahkan diriku kepada persaudaraan, agar oleh karena Roh Kudus, seturut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dan dengan perantaraan Bapa Santo Fransiskus Assisi dan Mother Teresa Salmarques, serta semua orang kudus,
aku terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Ya Allah Roh Kudus, bantulah aku untuk hidup sesuai dengan apa yang telah Kau janjikan, sehingga hidupku menjadi pujian bagimu, kini dan selamanya. Amin. Ya Allah, pandanglah hamba-hambamu ini yang telah Engkau panggil untuk mengikuti jejak putramu secara lebih dekat, menurut keputusanmu yang tak terperikan. Dalam kemurahan hatimu, bantulah agar cinta kasih-Mu yang mereka lalui dengan penuh sukacita, boleh mereka selesaikan dalam cinta kasih dan tak berkesudahan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Kasih, atas karunia kehidupan, kesehatan, dan panggilan hidup, serta kesetiaan-Mu selama 50 tahun hidup membiaraku. Aku bersyukur atas para suster sekongregasi, orang tua, sanak saudara, sahabat, serta semua orang yang setia mendoakan dan mendukung pesiarahan hidupku. Aku hendak mengabdi-Mu dengan kesetiaan yang sempurna sampai saudara maut badani menjemputku. Kini aku membaharui profesi yang telah kuikrarkan kepadamu. Aku berjanji kepadamu, ya Allah, akan mengikuti Yesus dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah, menurut semangat Injil dan sesuai konstitusi serta statuta kongregasi. Aku juga memperbaharui kesetiaanku untuk menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus, dan dengan segenap hati menyerahkan diriku kepada persaudaraan agar oleh karya Roh Kudus seturut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dan dengan perantaraan Bapa Santo Fransiskus Asisi dan Mother Teresa Selmakers serta semua orang kudus, aku terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Ya Allah Roh Kudus, bantulah aku untuk hidup sesuai dengan apa yang telah kujanjikan, sehingga hidupku menjadi pujian bagimu, kini dan selamanya. Amin. Menurut keputusan-Mu yang tak terperikan, dalam kemurahan hati-Mu, bantulah agar jalan cinta kasih-Mu yang dia lalui dengan penuh sukacita, boleh dia selesaikan dalam cinta kasih dan tak berkesudahan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami hamba hati-Mu, ingin menyatukan hati dalam perjamuan suci Kristus Imam Agung kami. Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantar
Bapa yang Maha Kasih, sudilah menerima persembahan serta janji setia para hamba-Mu ini, dan terimalah persembahan roti dan anggur ini, tanda syukur dan niat kami untuk menjadi murid-Mu yang sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraan-Mu yang mengagumkan, karena Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula, dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Bapa Tuhan,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes, dan Bapak Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Pandanglah ya Tuhan para suster ini, demi Engkau mereka telah meninggalkan segala sesuatu, supaya menemukan segala sesuatu pula dalam Dikau, dan tanpa pamrih mengabdikan diri kepadamu dan bagi kepentingan sesama. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa pada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Maka janganlah lagi memperhitungkan dosa kami Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama. Saat jiwa
Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber, tujuan, dan kekuatan hidup pelayanan kami. Semoga tubuh dan darah putramu yang kami sambut dalam perayaan syukur ini menggerakkan kami untuk menjadi saksi belas kasih-Mu di tengah gereja dan dunia. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu kami melayani gereja dan sesama manusia dengan segenap hati dan penuh cinta kasih. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Romo Yohanes Kristianto, Romo Gono Pratowo, Romo Laurentius Suwanto SCY, Pater Andreas Atawalo OFM, dan Pater Frumentius OFM. Kami haturkan limpah syukur dan terima kasih karena telah mempersembahkan perayaan Ekaristi pada hari ini. Sebelum berkat penutup, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Pestawati, diwakili oleh Suster Monica FCH. Kata sambutan yang kedua dari keluarga Pestawati, yang akan diwakili oleh Bapak Petrus Damianus Daswanto. Dan kata sambutan yang ketiga dari pemimpin umum Kongregasi Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas yang akan disampaikan oleh Suster Maria Patricia FCH. Setelah berkat penutup akan ada sesi foto. Sesi foto yang pertama, Bapak Uskup, para imam konselebran pendamping uskup, dan bersama seluruh Pestawati. Sesi foto yang kedua, Bapak Uskup, para imam konselebran pendamping uskup, pemimpin umum kongregasi dan dewan, serta seluruh Pestawati. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Bapak Uskup dan juga para romo konselebran untuk tetap berada di dalam gereja setelah berkat penutup. Yang saya hormati Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono, para romo konselebran, para imam, frater, bruder, suster, lalu keluarga-keluarga para suster yang hari ini merayakan profesi kekal dan merayakan syukur hidup membiara. Juga yang saya hormati Bapak Ibu, para dokter, saudara-saudari, dan para suster Caritas yang terkasih yang menghadiri perayaan ini baik secara langsung dalam gereja ini atau yang mengikuti secara live streaming. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang. Izinkan saya mewakili para suster yang hari ini mengikrarkan profesi kekal, juga para suster yang merayakan syukur atas hidup membiara dengan menyampaikan beberapa hal berikut ini. Pertama, tentu ungkapan syukur kepada Allah, Sang Sumber Kebaikan tertinggi yang telah menganugerahkan panggilan hidup kepada kami masing-masing. Dan yang kedua, tentu ucapan terima kasih kepada Bapak Uskup dan para romo konselebran yang berkenan memimpin perayaan syukur ini sehingga dapat berjalan dengan sangat baik dan khidmat. Juga kepada para imam, para suster, frater, bruder, dan saudara-saudari yang berkenan hadir dan mendoakan kami. Kami juga berterima kasih kepada Suster Patricia dan para suster Dewan Pimpinan Umum yang telah memperkenankan kami merayakan syukur atas hidup membiara, dan secara khusus bagi kedua saudari yang hari ini mengikrarkan profesi kekal. Secara khusus saya ingin menyapa kedua orang tua dan keluarga-keluarga kami yang hadir atau yang mengikuti acara ini melalui live streaming di rumah masing-masing.
Terima kasih untuk doa-doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada kami. Terima kasih untuk segala hal baik yang telah ditanamkan kepada kami ketika kami masih kecil, dan kami sangat yakin ini menjadi bekal dan kekuatan bagi kami untuk terus berusaha, terus berjuang setia dalam hidup panggilan. Sekali lagi terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada kami. Berikutnya ucapan terima kasih kepada Suster Regina dan teman-teman panitia yang telah bekerja keras agar perayaan ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Terakhir, ucapan terima kasih kepada Suster Skolastika dan Romo Susilo SCY yang telah menemani kedua saudari dalam hari-hari retret untuk persiapan mengikrarkan kaul kekal. Dan juga terima kasih kepada Saudara Andre Atawolo OFM yang juga telah menemani kami selama hari-hari permenungan menyambut perayaan syukur pada hari ini. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan dari seorang santo, Santo Bonaventura, yang menjadi salah satu refleksi selama hari-hari permenungan kami. Demikian kutipan tersebut. Dalam Kristus telah tersembunyi segala harta istimewa, kebijaksanaan dan pengetahuan. Dalam Dia adalah pusat dari segala pengetahuan. Ketika kita membanggakan diri sebagai orang bijak, sebetulnya kita melawan kebijaksanaan itu. Maka rindukanlah selalu kebijaksanaan. Demikian sambutan dari saya. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Yang mulia Bapak Uskup Monsinyur Yohannes Harun dan para pastor yang kami banggakan, yang kami hormati dan kasih, Suster Patricia pimpinan kongregasi FCH, para pimpinan komunitas dan para suster FCH semuanya, dan suster yang lain yang mungkin tidak FCH. Juga para undangan dari pihak keluarga dan keluarganya keluarga, karena pasti ada keluarga lain yang terikut. Perkenankan saya mewakili dari yang pertama, Suster Avila dan Suster Via, yang hari ini saya lihat amat metal mengucapkan kaul kekal, dan kaul kekal itu adalah abadi. Semoga ini tidak hoaks. Artinya abadi adalah langgeng lama. Perkenan saya juga mewakili Suster Emmanuel, Suster Janet, Suster Monica, Suster Stella, Suster Fitricia yang merayakan capaian ulang tahun yang ke-25. Ini kalau logam katanya perak 100%. Saya tidak tahu apakah masih membayangkan untuk hidup tidak bermembiara ini. Karena masih muda katanya. Semoga tidak membayangkan itu. Dan kami mewakili Suster Din, ini kakak kandung sendiri, mesti tidak saya wakili ya. Lalu Suster Petra, Suster Ronita, Suster Ferdinanda, yang hari ini
juga merayakan apa kalau perak, kalau 40 logamnya apa? Nah, kalau 50 emas. Nah ini emas 18 karat mungkin ya, Pancawindu. Dan saya harap bahwa umur 40 tahun membiara ini tidak bisa membayangkan apa-apa untuk hidup tidak membiara, ya kan? Mesti lurus. Dan perkenankan juga saya mewakili Suster Winanda yang telah secara gemilang sendirian hari ini merayakan capaian 50 tahun pesta emas. Kok cuma sendiri? Yang lain apa kurang atau gimana? Pesta emas ini merupakan hidup keyakinan yang sudah penuh keyakinan ya, sebagai pelaksana kehendak Allah dalam cara hidup yang total mengikuti Yesus. Masuk sebagai anggota persaudaraan kongregasi FCH dan hidup mengikuti konstitusi kongregasi. Atas peristiwa hari ini yang meriah, yang megah, yang gorgeous gitu ya, kami tentu sangat merasa bangga, gembira bahwa para pestawati ini telah sampai pada halte masing-masing. Halte Kaul Kekal, halte 25, halte 40, halte 50. Saya tidak tahu apakah ada halte lagi di ujung. Pasti ada. Semoga ya dalam perjalanan ini yang panjang ini yang didasarkan pada keyakinan Injili sebagai utusan pembawa kabar gembira bagi dunia dalam karya pada ruang dan waktu mereka masing-masing. Kami merasa bersyukur kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang masih terus selalu menyertai, mendampingi, menyatu dalam semangat para suster sehingga mereka kuat dan berani melakukan perjalanan melaksanakan kehendak Allah. Terima kasih untuk kongregasi FCH yang telah menjadi kendaraan semacam bis gitu ya. Yang tadi kan perjalanan berhenti di halte. Kendaraan bagi mereka masing-masing untuk melakukan perjalanan iman yang banyak tantangan, kesulitan dan juga saya pikir masih ada godaan-godaan duniawi dalam mengikuti Yesus. Dan akhir dari sambutan saya ini adalah suatu permohonan kepada semua yang hadir di sini, Bapak Uskup dan para pastor semua, para suster, frater, dan juga mohon ya doa untuk undangan yang hadir di sini. Kalau para imam pastor setiap saat, kalau para umat biasa undangan ini semoga seminggu sekali mungkin, atau kalau lupa setahun sekali. Mendoakan para suster untuk tetap bisa kuat dalam menjalani hidup membiara. Dan semoga mereka tetap mental total terbuka, selalu bertobat dan menggunakan seluruh daya, kreativitas dan tenaganya untuk menjalani hidup membiara yang sungguh membanggakan ini. Profisiat, 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 terima kasih. Yang kami muliakan dan kami hormati Monsinyur Yohanes Harun Yono dan para pater konselebran, para suster jubilaris yang berbahagia, keluarga-keluarga pestawati, baik yang hadir di kapel di Gereja Paroki Santo Yosef Palembang ini maupun yang hadir secara live streaming di kediaman masing-masing. Puji Tuhan dan syukur kepada Allah, hari ini adalah hari yang dikuduskan bagi para suster, bagi kita sekalian. Limpah terima kasih karena kita semua boleh bersama-sama hadir, baik secara fisik maupun live streaming untuk mendukung, mendoakan para jubilaris kita.
Terima kasih untuk berkat dan doanya dari Monsinyur juga para imam yang meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita semuanya. Syukur dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Romo Gono sebagai Romo Paroki Santo Yosef Palembang beserta DPP yang telah memberikan tempat dan segala sarana yang kami perlukan untuk acara perayaan ini. Kami ingin menyapa keluarga besar Pestawati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi. Terima kasih dari keluarga-keluarga, karena dari Bapak Ibulah kami ini ada. Para Pestawati ini hadir berjalan bersama kami, dan limpah terima kasih untuk persembahan, memberikan, merelakan putrinya untuk berjalan bersama kami semua di dalam melayani Tuhan, dalam perutusan dan pelayanan kami, juga dalam persaudaraan. Semoga persembahan diri Bapak, Ibu, dan keluarga besar menginspirasi keluarga-keluarga yang lain untuk juga peduli merelakan putrinya bergabung bersama kami atau sebagai imam dan biarawan-biarawati yang lain. Hari ini merupakan hari yang penuh berkat bagi Yubilaris dan kita semua. Bagi Suster Afila dan Suster Pia yang mengikrarkan profesi kekal. Profesi yang suster ikrarkan adalah jawaban atas panggilan Allah. Suster telah memilih untuk mengabdikan diri seluruh hidup bagi Tuhan dan sesama. Cincin yang melingkar di jari manis bukan aksesoris dan pelengkap diri, tetapi melambangkan komitmen yang dihayati secara terus-menerus, tanpa jeda, tanpa akhir, murni, utuh, dan penuh seumur hidup. Terima kasih untuk komitmen yang baik, kesediaan untuk berjalan bersama kita semua, melayani Tuhan dalam persaudaraan dan perutusan. Semoga komitmen ini tidak pernah berkurang bobotnya dalam dinamika dan hidup panggilan para suster. Perjalanan 25 tahun, 45 tahun membiara juga bukanlah hal yang mudah. Para suster yang merayakan 25 tahun membiara, Suster Emmanuel, Suster Victrisia, Suster Monica, Suster Stella, Suster Janet, tentu sudah 25 tahun berdinamika bersama dalam komunitas dan tugas perutusan. Juga Suster Ferdinanda, Suster Din Christevera, Suster Ronita, dan Suster Petra. Para suster mampu bertahan sampai hari ini. Tentu pertama-tama bukan karena kekuatan dan kesetiaan sendiri, tetapi Tuhan yang lebih dulu setia menemani, meneguhkan, memberkati dan menguatkan para suster. Maka sebagai bentuk rasa syukur ini, mari kita terus bersemangat, penuh sukacita dalam panggilan, terus-menerus mengupayakan persembahan diri yang makin tulus, utuh, total, dan tidak terbagi. Begitu banyak saudara dan saudari para suster yang mendukung hidup panggilan suster. Kita tidak ingin menyia-nyiakan dukungan. Kita tidak ingin menyia-nyiakan hidup panggilan dengan hal-hal yang remeh dan tidak berbobot. Panggilan yang sudah kita perjuangkan akan terus diperjuangkan. Maka semoga para suster semakin diteguhkan
dalam pemberian diri demi pengudusan, keselamatan sesama manusia, dan saudara-saudari kita yang miskin, lemah, sakit, difabel, serta demi kemuliaan Tuhan. Suster Winanda yang kami kasihi, meskipun sendiri, kami percaya suster tidak pernah merasa sendiri. Semoga perayaan ini juga semakin memurnikan hati suster. Meskipun lepas dari kepemimpinan dari Belanda, namun semangat cinta, spiritualitas, kasih tidak pernah terlepas dan justru tersambung makin erat, makin kuat, dan terus-menerus akan kita pelihara. Nilai-nilai spiritualitas yang kita hidupi sampai hari ini. Semoga di ulang tahun kemandirian ini meneguhkan semangat kita untuk makin peduli, makin berbagi, dan makin mempersembahkan diri utuh dan penuh dalam perutusan-perutusan kita. Semoga juga kongregasi kita terus-menerus dipercaya menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk semua orang. Menyambut 100 tahun kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas yang hadir di Indonesia, tepatnya pada 9 Juli 2026, kita juga akan mengupayakan, merefleksikan, melihat kembali, berkomitmen. Maka hari ini kami sudah rilis surat keputusan panitia 100 tahun kongregasi FCH hadir di Indonesia. Semoga panitia ini dapat berjalan bersama dalam mempersiapkan segala hal untuk kemuliaan Allah melalui kongregasi kita. Terima kasih untuk segala bentuk doa, dukungan, kehadiran, dan perhatian dalam bentuk apa saja yang diperuntukkan bagi kami dan terutama bagi para jubilaris hari ini. Semuanya sempurna dan berkenan kepada Allah. Tetap mohon doa bagi kami kongregasi dan para jubilaris supaya terus makin bertekun dan setia. Ke Sungai Liat bersama sang kekasih. Bermain selancar di pantai Tanjung Pesona. Profisiat bagi para jubilaris yang terkasih, kasih-Mu terus terpancar dalam kesaksian nyata. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, seluruh persembahan diri kita dan semua orang yang kita layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada